Welcome back to my channel, boys. Pagi ini gua mau reaction ya sebuah video dari Pak Dodit yang itu mancing mania itu yang terkenal itu ya. Jadi tadi malam aku nonton itu ada sebuah musibah di Laut Padang kalau nggak salah. Nah itu gue akan reaction sedikit karena itu juga bersangkutan dengan aku ketika mancing di laut. Jadi nanti setelah kita lihat video ini nanti gua reaction ya, sama gua akan cerita waktu gua juga mau mengalami kematian waktu di laut. Oke, langsung aja kita tonton videonya. Halo Sobat Angler, saya baru dapat berita ada musibah di Sumatera Barat, tepatnya di perairan Padang. Ini ada satu kapal yang karam dan sebagian ABK berhasil diketemukan dan sebagian masih sedang dicari. Jadi rencananya saya mau telepon ke salah satu kru yang katanya selamat. Saya mau tahu sebenarnya kronologi itu bagaimana. Ini saya dengan Dudi. Ini saya bicara dengan siapa, Mas? Sama Surono, Pak. Mas Rono. Saya dengar ini ya, kemarin ada kejadian. Mas Rono apa ikut yang waktu mancing di Padang yang ada kecelakaan kapal itu? Mas Rono ikut terlibat di situ? Ikut, Pak, korban. Oh, korban. Aduh. Korban, ya. Saya turut bersedih ya, maksudnya ini gimana ceritanya, Mas Rono? Kok bisa tolong diceritakan banyak teman-teman, karena dulu saya di Mancing Mania. Katanya orang klarifikasi ke saya, apakah ada kru Mancing Mania yang ikut terlibat, ikut ke mancing di kapal yang sama-sama teman Mancing Mania yang karam kemarin. Maaf ya, saya ngomongnya terputus-putus karena saya ikut sedih nih. Gimana Mas Rono, bisa ceritakan, Mas? Kronologinya itu, Pak, mesinnya kena air, disiram air dari belakang. Oh. Kalau pertama air masuk dari samping, kami kuras. Ya. Kuras, datang ombak dari belakang, disiramnya masuk ke dalam kapal, mati mesin. Oh. Jadi pas kakeknya mau menghidupkan mesin lagi, datang sekali lagi, udah penuh semuanya. Oh, ini memang cuaca lagi jelek, ombak lagi besar nih, Mas. Iya, sekarang ya, kalau kemarin pas kami pergi bagus, cuaca bagus, jadi kami berangkat. Kemudian Pas pulangnya kota Padang udah nggak nampak. oh. Jadi kapal pertama kami pergi ini ragu-ragu dia mau pulang, kami minta bantuan. Waktu minta bantuan itu kapal masih belum karam ya? Belum, kami masih di pulau. Oh, di pulau. Datang jemputan bantuan gitu. Ya, terus? Beriring sama kapal yang pertama kami pakai. Perkiraan kami malahan kapal yang belakang ini yang karam, yang mungkin kena dulu, masalah juga putar-putar mesin mati ke kapal di belakang. Ya. Soalnya jarak-jarak kurang lebih sekitar 1 kilo kami terpisah dari dia, kena lah kami. Oh, jadi ini sudah dijemput dengan kapal baru. Iya. Justru kapal baru penjemput ini yang karam. Iya, yang jemput yang karam. Oh, iya. Ini Kenaknya jam setengah 8 pagi malam. setengah 8 malam, itu hari apa ya, Mas ya? Hari Minggu. Hari Minggu setengah 8 malam. Iya, kenaknya ketemu sama tim SAR jam 9 lewat sedikit hari Senin. Oh, baru diketemukan hari Senin jam 9. Iya. Oh, jadi selama dari hari Minggu itu terombang-ambing, hari Senin itu terombang-ambing, itu pegangan apa, Mas? Kebetulan kapalnya nggak memenang, Pak, melapung, terbalik melapung. Oh, jadi itu kapal terbalik tengkurap. Iya, melapung di lambung kapal itu lah kami 6 orang saling tolong menolong pegang-pegangan. Yang lainnya udah
berserak semuanya. Ada yang pakai tutup tider, ada yang pakai tider, pakai tas bag itu. Itu apanya yang nggak bisa lah kami semuanya. Itu rencana awal itu mau kemana? Mau pulang lagi. Habis dari mancing? Iya. Oh, Di ini Pulau Toran, kami mancing ke Pulau Toran. habis mancing dari Kepulauan Toran, selesai mancing mau pulang itu yang ada musibah. Pulangnya. Oh, jumlah pemancing semua berapa sama krunya? Kalau yang kena tuh kami kemarin 13 orang, pemancing 10, kapten, ABK, itu kawan kapten. Oh, jadi pemancing Jadi 13 orang kami di kapal yang karam tuh. iya. Jadi pemancingnya 10, 6 orang itu ABK. Tapi yang waktu di kapal yang karam yang terakhir itu 3 ABK ya? Iya Pak. Nah, sekarang yang udah diketemukan sama tim SAR ada berapa orang, Mas? Ditemukan 9, yang satu selamat, dia berenang mengejar bagan, tersangkut di kapal nelayan. Oh, yang belum diketemukan? Jadi, yang belum ketemu sekarang 3 orang, pemancing 2, kawan ABK 1. Kalau boleh tahu namanya siapa, Mas? Yang belum diketemukan? Yang namanya, yang satu Sandri, yang satu Yudi. Kalau yang kawan ABK ini kalau nggak salah Kompoy, Kompoy gitu. Awalnya itu berangkatnya dari mana, Mas Surono? Dari Muaro Padang. Oh, berangkat dari Muara Padang. Iya. Kalau info terakhir dari Basarnas bagaimana? Apa masih tetap pencarian masih tetap berlangsung? Kan sekarang masih 2 yang Masih berlangsung Pak. masih berlangsung. Masih. Sampai sekarang masih berlangsung. Ditambah sama tim-tim grup pancing yang ada di Kota Padang pada bergerak mencari gitu. Oh, mudah-mudahan bisa ketemu ya, Mas ya. Ya alhamdulillah Pak, amin. Ya tentu sekarang banyak yang nyisir ke pulau-pulau yang mana arahnya kira-kira di sisirnya semuanya. Pun Iya. Oke. Mungkin Mas Surono ada yang ingin disampaikan lagi ke kami atau mungkin ada nanti penonton yang melihat tayangan ini bisa ikut membantu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi sama Mas Surono? saya disampaikan itu aja lah Pak, yang penting besok-besok bagi angler-angler kalau yang ingin mancing pastikanlah safety dulu, keadaan cuaca benar-benar mendukung. Amin ya betul Mas. Jadi Setelah kita rugi banyak, yang penting kapal kita bagus, mesin aman. Iya. Oh, oke. Sekali lagi saya dan teman-teman pemancing ini mengucapkan ikut prihatin, dan mudah-mudahan teman-teman yang belum memancing itu ada 2 orang pemancing dan 1 awak kapal itu mudah-mudahan segera diketemukan ya Mas ya. Amin Pak, amin. Terima kasih banyak. Salam untuk teman-teman yang sudah selamat. Mudah-mudahan ini pelajaran berharga untuk kita semua supaya mengutamakan keselamatan dalam memancing. Betul Pak, amin. Amin ya. Salam sehat Mas Surono. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, sahabat-sahabat memancing semua, ini saya baru telepon langsung dari pemancing yang kemarin dapat musibah di Padang. Itu sampai sekarang ada 3 yang belum diketemukan, 2 pemancing dan 1 ABK yang belum diketemukan. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan ini bisa ketemu dan ini jadi pelajaran untuk kita semua. Kita harus lebih berhati-hati dan safety utamakan.
Oke. Oke, jadi singkat ceritanya ada 10 pemancing ya. Pemancing, kemudian satu kapten, satu ABK, sama satu temannya kapten. Jadi jumlah pemancingnya itu total 13 pemancing. Mereka berangkat dari Muara Padang ke Pulau Taron kalau nggak salah tadi ya. Jadi ketika mereka mancing itu sudah selesai mancing. Jadi malamnya mereka ingin pulang, tapi ternyata terjadi badai besar ya. Jadi kalau tidak salah saya dengar tadi itu kapalnya itu ya di pulau tersebut. Nah, mereka minta pertolongan Basarnas, akhirnya jemput malam hari. Mereka sudah ada di kapal Basarnas tersebut. Ternyata malah kapal itu yang terkena badai, jadi karam kapalnya. Nah, akhirnya waktu karam tersebut sisa di foto tadi kalau nggak salah sih sisa 6 kah yang masih megangi di bagian tertutupnya atau terbaliknya kapal tersebut. Jadi yang selamat itu 9, yang satunya itu selamat juga tapi dia berenang ketemu nelayan kalau nggak salah saya dengar tadi ya. Nah, yang belum diketemukan 3, 2 dari pemancing UL tersebut sama satu ABK-nya tadi, namanya siapa tadi lupa saya. Jadi sampai saat ini ya masih tadi 10 orang yang sudah selamat, 3 orang yang belum diketemukan. Kita harap segera ditemukan. Seperti itu ya. Jadi ini memang masalah cuaca alam yang tidak bisa kita prediksi. Jadi gue sedikit cerita tentang pengalaman gue. Jadi ketika itu gue berangkat ya jam setengah 3 atau jam setengah 4, aku lupa. Jadi daerahku ke daerah Muara Badak di Samarinda itu perjalanan sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Itu cerah banget langitnya, cerah banget. Nah, ketika itu kita sampai di tempat lokasi jam 6 atau setengah, kalau nggak salah jam 6 atau setengah 7. Kita persiapan. Setelah persiapan kapal, kita naik. Di sana ada 3 kelompok. Kelompok pertama kelompokku, 2 kelompok itu kelompok orang lain. Kayaknya itu mereka dari perusahaan. Jadi kita sama-sama pergi, nggak ke laut besar sih, masih daerah rumpon, tapi masih laut ya kan. Nah, ketika sampai di lokasi tersebut, kita mancing. Nah, itu kan itu pertama kali aku mancing ya. Jadi ya masih airnya itu dundul lah model. Nah, tapi aku masih sedikit agak pusing, jadi aku istirahat lah. Nah, temanku itu mulai mancing yang lain semua, dan itu baru dapat ikan apa ya, kalau nggak salah ikan cakalang. Kaptennya 1, temanku dapat 1, jadi baru dapat 2 itu ya, baru dapat 2 pun itu dalam keadaan gerimis. Nah, ya aku santai aja, namanya kan ya namanya nggak tahu apa-apa kan. Jadi ketika sudah masuk setengah jam tuh mulai sudah hujan badai, naik air itu sekitar 1 meter sampai 1,5 meter samping kapal, masuk sedikit ceprak. Nah, itu kapal sudah terombang-ambing. Nah, dan pada saat itu sudah akhirnya kapten sama kami naikkan semua penyeimbang kayunya itu, sama semua sudah pegangan semua di bagian belakang kapal, kecuali aku bagian depan ya. Jadi ketika itu ombaknya sudah tinggi dan itu sudah menyangkut nyawa pokoknya. Nah, ketika itu aku masih bertahan 1 jam ya, itu ombaknya. Jadi setengah jam sudah mancing, setengah jam bertahan aku di depan sambil megang, karena aku nggak mau di belakang, karena di belakang itu penuh ya, penuh banget. Jadi kalau di belakang itu kalau kena satu mental mungkin semuanya mental. Jadi aku tetap posisi di situ. Ketika sudah setengah jam deras banget, baju kan udah mau basah nih. Kalau aku tetap di sini aku takutnya hipotermia. Jadi akhirnya aku pindah ke bagian ke belakang yang ada penutupnya. Tapi di situ pun juga sedikit terkena. Nah, pada saat aku mau masuk tersebut, kepalaku nih terhantuk bagian pintu kapal. Dak! Apa yang terjadi? Sakit betul. Itu teman-temanku nggak ada yang nolong. Semua pada bingung menyelamatkan diri mereka masing-masing. Jadi pegangan tiang sendiri-sendiri, nggak ada yang nolongin aku. Ya, aku juga langsung bilang. Nah, disitulah maut itu tuh berada dekat dengan kita. Padahal cuaca pagi hari itu subuh tuh terang banget. Tiba-tiba setengah jam mau mancing sudah gerimis, kemudian badai. Akhirnya kaptennya memutuskan untuk ke muara. Kami menerjang air yang tinggi tersebut. Akhirnya kami pun bisa selamat, akhirnya mancing di muara. Tapi di muara itu juga aku dapat suatu masalah problem ya, yaitu adalah aku mengalami hipotermia. Jadi selama seumur hidup aku tidak pernah ngalamin ini. Jadi ketika itu aku kedinginan banget. Jadi aku sambil usahakan tidur lah dingin-dingin terus. Salah ya mungkin ya, harusnya kalau kita kedinginan tidak boleh tidur, harusnya kita tetap beraktivitas supaya badan kita hangat. Tapi aku salah ya, karena ngantuk itu. Jadi usahakan aku tidur. Kemudian ketika aku tidur tuh badanku menggigil, dan yang menggigil itu bukan badan tapi bagian jantung.
Jadi sekitar 5 detik, 10 detik, deg 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 deg. Itu jantungku, benar jantungku yang deg 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 deg. Wah, gue bilang ini ternyata hipotermia ya. Jadi buat yang mancing di laut, usahakan lihati cuacanya, karena sekarang kan ada yang HP yang canggih ataupun ada kapten-kapten yang tahu musimnya itu, musim airnya itu. Kemudian jangan di musim penghujan lah kalau mau mancing, seperti musim Desember, Januari, Februari itu kan musim penghujan. Kalau hujan sama badai itu sakit bener. Jadi ketika kita sudah sampai di setelah mancing di muara itu ya, sampai sore pulang ke rumahnya kapten, dikasih air hangat. Nah, disitu kapten cerita bahwa seumur hidup dek ya, saya mancing ini baru 2 kali kena badai di laut, baru 2 kali. Bapaknya itu umurnya sekitar 55 tahun, sudah berapa kali ke laut, baru 2 kali. Bayangkan, baru 2 kali. Saya sama teman-teman saya baru sekali langsung kena badai. Dah habis itu saya tidak mau lagi mancing di laut ya. Jadi teman saya ngajak, saya tidak mau ikut. Teman saya ngajak, tidak mau ikut. Bayarnya kapalnya 1 juta. Jadi pertama kita tuh berdelapan orang ya, berdelapan orang. Pas berdelapan orang itu saya sudah tekankan sama teman saya, jangan sampai teman-teman yang lain ini nih PHP, karena nanti kalau PHP kita yang bayarnya mahal. Dia bilang berangkat kita 5 orang. Waduh, kalau 5 orang bayangkan 1 juta berapa? 200.000. Belum umpan udangnya. Udangnya 70.000, gede-gede, untung murah ya. Jadi ketika itu sudah gua nggak pikiran lah mau ambil ikan-ikan atau udang-udang tersebut. Yang penting gua pulang dengan selamat, udangnya dibawa mereka semua, terserah silakan, yang penting gua pulang. Setelah itu, jadi pulang itu aku dalam keadaan kedinginan, basah semua, padahal aku bawa baju ganti tapi basah. Akhirnya aku nggak sanggup, aku muntah di tengah jalan. Wah, muntah di tengah jalan ya. Gua nggak bisa nih, gua bilang istirahat, gua kedinginan, naik motor tambah dingin. Akhirnya aku cari ruko, dan di situ aku minta kardus. Nah ya, minta kardus. Jadi kardusnya aku tempel di dalam baju untuk nahan serangan angin. Nah itu agak mendingan ya, agak mendingan. Akhirnya gue sampai di rumah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau mau mancing di laut, satu ingat, safety dulu. Cari peralatan pelampung. Jangan sampai di kapal itu nggak ada pelampungnya, karena kemarin kejadian juga di daerah Sungai Patin kalau nggak salah, itu ada yang tenggelam juga karena ya dia jatuh ya, kena musibah tapi tidak menggunakan itu safety-nya tadi. Jadi kalau memang ada, belilah safety tersebut, harganya 50, 100, 150 seperti itu ya. Kemudian kalau kedua, mancing itu dekat-dekat tiang cagak ya, jangan jauh-jauh. Jadi kalau kita terkena ombak itu bisa pegangan seperti itu. Karena apa? Karena nyawa itu urusan kita pribadi. Ini temanku bener, teman dekatku, sudah urus sama-sama soalnya secara tahu Bang Ambing, jadi ya, pegangan juga kayu. Kalau dia mungkin nolong aku ya takutnya dia terjun balik, namanya ombak kanan kiri kan, tidak ada yang tahu. Oke, jadi itu aja cerita gua tentang di laut. Semoga kita ambil hikmahnya dan kita doakan apa yang terjadi di teman-teman kita yang ada di Padang ini yang belum diketemukan, baik keadaan selamat maupun sudah dipanggil oleh Maha Kuasa, ditemukan agar keluarganya bisa mengebumikannya dengan secara baik. Oke, ketemu next video. Salam lestari muncak. Bye bye.